Bro, rencana malam ini mau kemana? Malam ini ada konser Blackpink, bro. Si Jennie itu loh, Jennie. Maksud lu, jenis cewek gua? Wah, ngadi-ngadi lo. Jono kali. Ya udah, kita balik aja gimana sekarang? Pengen sih, cuman kayaknya ini belum jam pulang, bro. Jadi gimana nih? Udah, nggak apa-apa, balik aja. Gak ada yang tahu. Enggak ah, gue takut. Tuhan sih bro yang tahu. Kalau misalnya gue balik, lu mau ikutan balik kagak? Boleh juga sih, udah sepi nih. Yuk, balik yuk. Balik aja yuk. Yuk. Ayo. Sip. Ngapain nih? Ikutan lu sih. Jawab. Ampun mas, ampun. Gak asik nih kalian nih. Jawab. Ya udahlah sih yang ngajak gua. Lu gimana? Ya udahlah, lanjut kerja lagi aja kalau gitu. Aduh, gak enak kan jadi. Iya, tuh. Fokus kerja aja deh. Loh Pak, belum pulang? Nggak balik kantor? Oh alah, emang sekarang jam berapa? Nggak kerasa Pak, udah jam 4. Biasa itu Pak, kalau kita kerja tekun, itu nggak bakal kerasa. Betul pak. Rasanya juga saya masih pengen kerja nih. Gimana kalau lembur aja? Atau double shift sekalian. Loh, emang boleh pak? Udah. Atau gini deh, tukeran shift sama saya, mau nggak? Intinya, selagi perusahaan membutuhkan kita harus siap dalam kondisi dan situasi apapun, Pak. Salut saya sama pekerja yang berdedikasi tinggi untuk perusahaan. Layak untuk dijadikan teladan. Iya deh Pak, layak buat ditiru. Pokoknya, kalau ada pekerja yang kurang semangat, harus kita semangatin. Ini dokumen yang kemarin. Oke. Ya, kenapa? Mas, kami berdua kan baru penugasan di PHR. Bener nggak sih kalau mau mengajukan pengadaan harus menyiapkan dokumen dan dikirim ke Mas? Oh itu mungkin dulu ya. Jadi memang kalau dulu kita prosesnya secara manual. Namun saat ini kita sudah mempunyai aplikasi baru yang kita gunakan dalam permintaan proses pengadaan sampai dengan proses pengadaannya sendiri. Nah, Boleh lihat Mas aplikasinya Mas? seperti ini, Mas Anton. Mas Anton mau pernah lihat ya? Iya. Oh, Canggih kan ya? wah. Nah, keren kan ya? Keren. Jadi semua prosesnya bisa dipantau lewat sini ya Mas? Betul. Jadi ya itu tadi dari fungsi user nggak perlu lagi nanya secara manual ke kita gitu. Sudah sampai mana prosesnya. Oke. Jadi sekarang paperless. Betul. Ada Oh, ini seru kali diskusinya. Iya, Mas. Ini Mas, biasanya kami buat dokumen pengadaan, terus kami kirim ke SM dan diproses. Ini ternyata Info Mas Eko sudah pakai aplikasi, jadi nggak lagi pakai manual atau paperless lah sekarang gitu. Perwujudan kita untuk mendukung proses adaptif. Nah, jadi sekarang kan eranya teknologi, ya kan? betul. Gimana caranya biar teknologi itu bisa membantu, mempercepat, mempermudah pekerjaan kita. Nah, jadi kita coba inilah improvisasi. Nah, adalah pakailah aplikasi programmer itu gitu. Saya suka nih jadi lebih satu-satu gitu ya. Lebih cepat ya Lebih kerjanya cepat. ya. Keren. Mas Rifki, kayaknya kita perlu bikin inovasi nih untuk implementasi dan internalisasi akhlak di zona 1. Oke. Kan kemarin kita udah punya nih beberapa program. Betul. 1 kita punya podcast. Betul. 2 kita punya akademi leadership. Betul. Haisi punya apa kemarin Mas? Punya safety culture untuk manajemen, kemudian site leader dan frontliner, Mbak. Oke, udah banyak banget di program kita. Betul. Kalau untuk tahun selanjutnya kita bikin Ziwan Sinema Akhlak gimana Mas? Sinema ya. Mungkin ada program-program lain ya yang selain sinema, tapi kenapa harus sinema, Mbak? Sinema. Supaya lebih dapat gitu loh Mas. Jadi kayak Oke. lebih dapat feel-nya, terus kemudian orang-orang bisa dapat memahami lebih cepat kayaknya gitu Mas. Oke, kalau gitu. Mungkin kita harus tahu dulu Mbak konsepnya seperti apa sih supaya kita bisa melangkah ke sinema itu. Ya, aku tuh punya temen Mas. Kita ngobrol aja yuk sama dia. Boleh? Yuk. Oke. Kita tunggu dulu ya, Mas Rifki, Iya. Mas Ladungnya. Tadi udah aku hubungin sih, katanya bentar lagi mau nyusul ke sini. Oke. Biar Aman seru tuh. ya. Biar enak lah ya kita ngobrolnya ya. Soalnya beliau udah profesional banget sih untuk ngurus-ngurusin sinema-sinema kayak gini. Oh gitu.
Hai Dung, apa kabar? Mas, salam Aduh. kenal Iya, dengan Rizky. Dung. Ini Gimana loh, nih, gimana long nih? time no see, berapa juta tahun nih kita nggak Wah, ketemu. lama banget udah nggak ketemu nih. Jadi gimana? Jadi gimana? Dung, kan aku pernah jelasin tuh, Nah. kita kan mau bikin Z1 Cinema Akhlak. Iya. Kita mau coba untuk internalisasi dan sosialisasi akhlak Hmm. di zona 1 ini supaya lebih melebar dan meluas nih. Hmm. Teman-teman di zona 1, perwira-perwira di zona 1 tuh Hmm. biar dapat feel-nya lebih gimana gitu ya Mas Rifki ya Betul untuk banget. akhlak ini. Tapi jangan lupa, kita harus melibatkan banyak fungsi juga nih. Jangan hanya cuma kita libatin satu. Karena sesuai dengan akhlak kita harus kolaboratif gitu Wih, kan. Oke, betul gitu. tuh. Nah, saya menyarankan kita menggunakan pendekatan visual storytelling. Jadi terwujudlah nilai kolaboratif tadi, ya, yang merupakan salah satu unsur dari akhlak. Akhlak. Seperti itu. Iya dong. Jadi nanti Mas kita mau libatin semua fungsi nih Mas. Betul. Jadi tadi pesan Mas Rifki kolaboratif tuh akan dapat banget Nah, ya tadi saya sampaikan itu kita menggunakan pendekatan visual storytelling visual. gitu. Nanti tinggal kita premisnya atau isi dari ceritanya tadi itu Mhm. akan mengangkat hal-hal yang dekat dengan kesehariannya semua orang yang terlibat di dalam Oke. video atau film yang akan kita buat nanti. Oke, gitu. oke. Benar sekali sih kalau dia sangat dekat dengan keseharian tuh kayak lebih gampang ya untuk Betul. teman-teman untuk lebih menjiwai kali ya. Betul, seperti itu. Berarti secara nggak langsung sebetulnya tata nilai kita, akhlak itu udah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Tinggal gimana caranya kita mengekspresikan gitu dalam bentuk visual ya, supaya nanti Betul kita bisa sekali. menggambarkan ke rekan-rekan kita semuanya. Saya yakin Betul. seperti itu sih. Jadi harusnya sih ketika kita kemasnya secara baik, maka tidak akan terlalu menjadi beban lah buat orang nonton. Oke, sip kalau gitu. Kita sukseskan pembuatan Z1 Cinema Akhlak ini ya.